Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 26 Mei 2023 merupakan peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kembali hari baru Kau beri pada kami. Hari yang indah, hari yang penuh berkat dan sukacita. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau terkadang kami sering lalai dan melanggar perintah-Mu. Namun, Engkau Bapa yang baik, berusaha mengajar kami dengan cara yang mudah kami mengerti dan tetap menyayangi kami. Bapa, saat ini kami persembahkan seluruh akal budi dan kehendak bebas kami untuk kembali Kau ajar dan didik. Bantu kami agar kami bisa memahami pengajaran-Mu dan memperoleh hikmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 25 ayat 13 sampai 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat
mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Gembalakan domba-dombaku dan ikutlah aku. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes bab 21 ayat 15. Dalam kehidupan di paroki, seorang pastor paroki memiliki tugas yang tidak mudah. Selain mengawasi pelaksanaan operasional paroki, juga harus menjadi gembala bagi umat paroki setempat. Coba bayangkan jumlah umat dibandingkan jumlah pastor yang ada di sebuah paroki. Berapa perbandingan seorang pastor untuk menggembalakan umat yang begitu banyaknya? Sungguh, bukan tugas yang mudah. Pernahkah kita sadari bahwa sebenarnya peran gembala bukan hanya untuk para pastor atau biarawan-biarawati? Kita pun memiliki peran sebagai seorang gembala dalam ruang lingkup yang berbeda-beda. Dengan identitas Kristiani yang melekat dalam diri kita, sebuah peran yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bagaimana menggembalakan domba-domba dari Bapa di surga dan memastikan mereka memperoleh janji hidup kekal di surga. Seorang ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga dan pastinya menjadi gembala bagi istri dan anak-anaknya. Seorang ibu memiliki peran sebagai pengurus anak dan rumah tangga. Pastinya menjadi gembala bagi anak-anak dan pasangannya. Dan seorang atasan di kantor memiliki peran sebagai penanggung jawab atas proses pelaksanaan dan pencapaian hasil kerja. Pastinya menjadi gembala bagi anak buahnya. Semua peran tersebut bukan hanya sekedar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,
tapi juga bagaimana menggembalakan mereka untuk bisa menjalani peziarahan hidup di dunia, hingga kelak tiba di kehidupan abadi dengan selamat. Bagaimana seorang gembala bisa menggembalakan domba-dombanya agar tetap berjalan lurus? Dengan cara penggembalaan yang tepat, penuh kasih dan lembut, mestinya tidak membuat domba ketakutan dan tetap merasa aman. Bagaimana menggembalakan dengan hati-hati agar domba-domba tidak masuk ke lubang, tidak kelaparan dan kehausan, tidak kelelahan ketika berjalan, tetap sukacita dalam aneka cuaca dan kondisi jalan yang harus dilalui. Dan akhirnya, para domba bisa pulang ke kandang dengan selamat. Begitu pula dengan kita sebagai seorang Kristiani yang sekaligus bertugas menjadi penggembala. Kita perlu memperhatikan bagaimana bisa membimbing dan mengarahkan dengan cara yang baik, tidak otoriter, namun lembut, agar mereka yang sudah menjadi tanggung jawab kita bisa memahami mana yang benar dan salah, mana yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita menjaga mereka agar tidak haus dan lapar akan kasih serta perhatian dari sumber yang salah, melainkan hanya mengandalkan Yesus. Sebagai gembala, kita juga memperhatikan mereka yang diterpa badai kehidupan, tantangan dan kesulitan hidup, agar tetap bersemangat dan sukacita menjalaninya, sambil tetap mengarahkan matanya kepada Yesus. Dan akhirnya, mereka semua bisa menikmati janji Bapa untuk tinggal dalam kehidupan abadi bersama dengannya. Setelah kita menggembalakan domba-domba dengan setia dan bertanggung jawab, kita boleh berharap dengan penuh kerinduan pada Bapa di surga, bahwa Ia tersenyum dan memeluk kita sebagai anak yang benar-benar mengasihinya, seperti pesan Yesus ini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yohanes bab 21 ayat 19. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh memahami hikmat pengajaran-Mu dan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami. Bantu kami agar tetap setia melakukan tugas kasih daripada-Mu untuk menuntun dan menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga, teman, dan sesama kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.